Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada kesempatan ini akan disampaikan informasi sekaitan dengan asesmen bagian kelima, yaitu contoh perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Informasi yang disampaikan ini bersumber dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SDMI, SMPMTS, SMA, SMK, MA. Dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak dan Ibu yang terhormat, gambaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen berikut adalah gambaran yang merujuk pada prinsip dan paradigma asesmen pembelajaran paradigma baru. Langkah awalnya atau tahap pertamanya yaitu menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Misalnya menyajikan, menggeneralisasi, membandingkan, memperkirakan, mengukur, mengobservasi. Bapak dan Ibu, berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah dianalisis, maka alur tujuan pembelajarannya seperti yang tergambar pada slide ini, yaitu alur tujuan pembelajaran kelas 3 dalam semester 1. Di situ ada dalam alurnya ada 7 tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan 4 materi pembelajarannya. Nah, pada tujuan pembelajaran yang pertama disebutkan di situ bahwa tujuan pembelajaran adalah menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat. Berdasarkan hal di atas, Bapak dan Ibu, kompetensi yang diinginkan atau kompetensi yang mau dicapai pada tujuan pembelajaran yang pertama ini yaitu menyajikan, menggeneralisasikan, dan membandingkan urutan dan nilai tempat. Jadi sekaitan dengan urutan tempat, kompetensi yang mau dicapainya adalah kompetensi menyajikan, menggeneralisasikan, dan membandingkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua berdasarkan materi yang sama, yaitu tentang urutan dan nilai tempat. Di sini kompetensi yang mau dicapainya adalah memperkirakan dan membulatkan bilangan. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kompetensi yang mau dicapainya memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat sampai 999,999. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, di situ kompetensi yang bunyi tujuan pembelajarannya mengukur panjang dengan satuan baku, milimeter, sentimeter, dan meter, serta mengukur keliling bilangan datar dengan menambahkan semua rusuknya. Pada tujuan pembelajaran yang ketiga ini, kompetensi yang mau dicapainya yaitu kompetensi atau kemampuan mengukur panjang. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang keempat, yang merupakan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Pada tujuan pembelajaran yang keempat ini, kompetensi yang mau dicapainya itu kemampuan mengukur luas atau kompetensi mengukur luas. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang kelima, yang berbunyi menemukan hubungan antara operasi penjumlahan dan pengurangan, maka di situ tujuan kompetensi yang mau dicapainya atau kemampuan yang mau dicapainya adalah kompetensi menemukan hubungan. Pada tujuan pembelajaran yang keenam, dengan bunyi menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel berupa simbol gambar yang belum diketahui nilainya, melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, pada kompetensi yang keenam ini yang mau dicapai kompetensinya adalah menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang ketujuh, yaitu mengobservasi, menentukan, dan menggambar sisi sejajar dan sisi berpotongan pada sebuah bidang datar. Di situ kompetensi atau kemampuan yang mau dicapainya adalah berdasarkan tujuan pembelajaran yang ketujuh adalah kemampuan mengobservasi.
Bapak dan Ibu yang terhormat, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan kompetensi yang mau dicapai ini, jangan lupa ini adalah sekaitan dengan capaian juga profil pelajar Pancasilanya. Dalam kompetensi ini, dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan alurnya tadi, yang tujuan pembelajaran sudah sampaikan, profil pelajar Pancasila yang mau dipakainya adalah diantara adalah profil bernalar kritis dan mandiri. Tahapan yang dilakukan tahapan kedua yang dilakukan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengolah asesmen formatif dan sumatif ini yaitu mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran formatif maupun sumatif. Bapak dan Ibu, berdasarkan materi yang pertama yaitu materi nilai tempat bilangan cacah gitu kan. Di situ kompetensi tujuan pembelajarannya adalah menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai 9,999. Oke Bapak dan Ibu, berdasarkan hal tersebut kita lihat di situ kompetensi yang mau dicapainya adalah menyajikan, menggeneralisasi, membandingkan urutan dan nilai tempat, serta memperkirakan dan membulatkan bilangan. Nah, pada kompetensi dua kompetensi ini, Bapak dan Ibu, asesmen sumatif yang bisa digunakan diantaranya menggunakan asesmen dengan bentuk atau dengan instrumen tes gitu ya. Nah, kemudian pada materi yang kedua tentang mengukur keliling dan luas dengan satuan baku, di situ ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengukur panjang dengan satuan baku milimeter, sentimeter, dan meter, serta mengukur keliling bidang datar dengan menambahkan semua rusuknya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm yang menutup bidang datar. Nah, pada materi yang kedua ini berdasarkan dua tujuan pembelajaran ini, capaian kompetensi yang mau dipakainya atau kompetensi yang mau dicapainya adalah kemampuan mengukur panjang atau kompetensi mengukur panjang dan kompetensi mengukur luas. Pada materi yang ketiga, hitungan operasi hitung dengan tujuan pembelajaran menemukan hubungan antara operasi penjumlahan dan pengurangan, maka di sini kompetensi yang mau dicapainya adalah menemukan hubungan. Kemudian bentuk asesmen yang digunakan dalam sumatif 3-nya adalah bentuknya adalah tes. Kemudian untuk materi menemukan bilangan yang belum diketahui dengan tujuan pembelajaran menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel berupa simbol gambar yang belum diketahui nilainya untuk meningkatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ini asesmen sumatif yang menjadi asesmen sumatif yang keempat dengan bentuk asesmennya adalah dalam bentuk kinerja. Kemudian materi berikutnya ciri bangun datar dengan tujuan pembelajaran mengobservasi, menentukan dan menggambar sisi sejajar dari sisi berpotongan pada sebuah bidang datar. Kompetensi yang mau dicapainya adalah mengobservasi, dan ini asesmen yang dilakukannya yang kemudian menjadi asesmen sumatif 5 ini dalam bentuk rubik. Asesmen ini sekaitan dengan bukan asesmen akhir semester namun asesmen sekaitan dengan lingkup materi yang dicapai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekaitan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang mau dicapai tadi, berdasarkan tujuan pembelajaran yang tertera dapat diturunkan ke dalam beberapa aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang pertamanya berdasarkan tujuan pembelajaran pertama dan kedua ini bisa berbentuk aktivitas observasi, yaitu bentuknya permainan mengurutkan dengan kartu bilangan. Kemudian aktivitas keduanya sekaitan dengan tes ini bisa menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar untuk membandingkan nilai tempat. Kemudian aktivitas ketiganya berbentuk kinerja, ini bisa dalam bentuk kombinasi uang kertas dan koin untuk membentuk bilangan tertentu dengan menunjukkan nilai tepat. Kemudian aktivitas yang keempat
Ini berkaitan dengan pembulatan terhadap harga barang yang telah dibeli untuk kesesuaian nilai tempat yang ditentukan. Kemudian aktivitas berkaitan dengan tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu aktivitas kelimanya bisa berbentuk proyek untuk formatif aktivitas 4 dan 5, yaitu dengan menyajikan estimasi total nilai uang yang harus dibayar saat membeli barang dengan pembulatan. Nah, aktivitas keenamnya kaitan dengan sumatif 1 ini. Sumatif 1 ini diantaranya dalam bentuk tes, yaitu asesmen formatifnya dapat dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran atau hanya pada satu aktivitas pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, tadi sudah disampaikan berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Di situ ada 7 tujuan pembelajaran yang didasarkan pada pada 5 materi pembelajaran. Nah, pada materi yang pertama, nilai tempat bilangan Caca, itu ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahamannya selanjutnya, terus memperkirakan dan membuktikan bilangan ke nilai tempat dan berikutnya. Kemudian materi yang kedua, yaitu mengukur keliling dan luas dengan satuan baku. Ini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu mengukur panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter, serta mengukur keliling bidang datar dengan menambahkan semua rusuknya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Kemudian materi yang ketiga, yaitu hubungan operasi hitung. Ini ada 1 tujuan pembelajaran. Materi yang keempat, menentukan bilangan yang belum diketahui. Ini juga ada 1 tujuan pembelajaran. Dan materi yang kelima, ciri bilangan datar. Ini juga ada satuan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, berdasarkan materi yang pertama, kemudian 2 tujuan pembelajaran berikutnya, tadi kita sudah sampaikan aktivitas yang dapat dilakukan dalam pembelajarannya, tadi mulai dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas yang ke-6. Dan ketika aktivitas yang ke-6 yang dilakukan adalah melakukan sumatif 1 dalam bentuk tes. Berikut adalah contoh aktivitas yang bisa dilakukan, ya kan, sesuai dengan materi yang kedua dengan dua tujuan pembelajaran, yaitu materinya tentang mengukur keliling luas dengan satuan baku. Kemudian tujuan pembelajarannya mengukur panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter, serta mengukur keliling bidang datar dengan menambahkan semua rusuknya. Tujuan pembelajaran yang keduanya yaitu mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Dari materi yang mau dicapai, kemudian dua tujuan pembelajaran yang mau dicapai, di sini membutuhkan proses pembelajaran dengan menggunakan 12 jam pelajaran. Aktivitas yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertera ini, turunan aktivitasnya bisa dilakukan sebagai berikut. Aktivitas yang pertama, nanti hasilnya ini bisa berupa nanti kinerja, yaitu mengukur panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter pada objek yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas keduanya yang nanti bisa dilakukan asesmennya dalam bentuk tes, yaitu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter. Kemudian aktivitas ketiganya berupa kinerja, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keliling segi 4, segi 3, dan segi banyak dengan menambahkan panjang rusuk-rusuk bidang. Aktivitas yang keempatnya ini berupa kinerja, yaitu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan luas suatu gambar benda dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Aktivitas yang kelima, kemudian ini nanti akhirnya di asesmennya bisa dalam bentuk asesmen sumatif kedua dalam bentuk proyek. Nah, pada aktivitas kelima ini aktivitasnya adalah menggambar
Denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku dan luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar pada kertas isometrik. Bapak dan Ibu, contoh aktivitas 5 ini menunjukkan kegiatan sumatif akhir lingkup materi dengan proyek yang mengakomodir pengukuran pencapaian 2 tujuan pembelajaran pada 5 aktivitas pembelajaran. Oke Bapak dan Ibu, jadi yang disampaikan sekaitan dengan yang ini, yaitu berkaitan dengan nanti aktivitas 5-nya menunjukkan kegiatan sumatif akhir lingkup materi dengan bentuknya adalah bentuk proyek yang mengakomodir pengukuran pencapaian 2 tujuan pembelajaran, yaitu mengukur panjang kemudian mengukur luas, yang didasarkan pada 5 aktivitas pembelajaran mulai aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 5. Tahapan berikutnya yaitu membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Jika asesmen berupa kinerja, pendidik dapat membuat instrumen dalam bentuk rubrik seperti berikut. Misalnya indikatornya di sini kesesuaian penggunaan uang dengan nilai tempat. Kemudian skornya ini skor 1 sampai dengan 4, yaitu skor 1, 2, 3 dan 4. Skor 1 yaitu belum mampu menyusun kombinasi uang dengan menunjukkan nilai tempat. Skor 2 bila menyusun uang tidak disertai dengan penyusunan nilai tempat. Skor 3 menyusun uang namun nilai tempat yang disusun kurang tepat. Skor 4 menyusun uang dengan nilai tempat disusun secara tepat. Kemudian untuk indikator yang keduanya yaitu penjelasan pada aktivitas yang dilakukan. Di situ ini skornya 1 bila belum mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Skor 2 mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan sebagai sebagian penjelasan kurang relevan. Skor 3 bila mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan namun ada bagian kecil penjelasan kurang relevan. Skor 4 bila mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara relevan. Untuk indikator yang ketiganya yaitu kemandirian dalam melakukan kinerja, ini skor 1 bila seluruh kegiatan dilakukan dengan bantuan pendidik dan teman. Skor 2 kegiatan dilakukan dengan bantuan pendidik pada bagian tertentu. Skor 3 bila kegiatan dilakukan dengan bantuan teman pada bagian tertentu. Dan skor 4 bila seluruh kegiatan dilakukan secara mandiri. Oke Bapak dan Ibu, skor minimalnya dari 3 indikator ini 3, skor maksimalnya adalah 12. Jadi nilai asesmen kinerja yang diperoleh dapat dihitung dengan cara skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Bapak dan Ibu, hal yang dijelaskan ini adalah sekaitan dengan contoh rubrik aktivitas menyusun nilai tempat dengan menggunakan kombinasi uang. Jika asesmennya berupa tes, pendidik menyusun perangkat tes dengan disertai pedoman skornya. Contohnya ada 10 soal, butir soal 1 skornya 1, soal kedua skornya 1, soal ketiga skornya 1, soal keempat skornya 1, soal kelima skornya 1, soal keenam skornya 1, soal ketujuh skornya 1, soal ke-8 skor 1, soal ke-9 skornya 2, soal 10 skornya 2. Kemudian Bapak dan Ibu, asesmen formatif tes pada materi kelipatan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK disusun misalnya tadi banyak soalnya 10 butir, skor terendahnya 0, kemudian nanti skor tertingginya 12. Penghitungan nilai tesnya dapat dilakukan dengan cara skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, pemberian skor ini dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk soal dan kompleksitas soal tes yang diberikan. Mengapa soal 9 atau soal 10 di situ skornya 2 dan 2? Nah, di sini kompleksitas tes yang diberikan pada soal 9 dan 10 ini lebih tinggi dibanding dengan kompleksitas soal nomor 1 sampai dengan 8. Sekaitan dengan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif dan sumatifnya adalah
bila yang di awal tadi sekaitan dengan perencanaannya, yaitu dari tahap 1 sampai tahap berikutnya. Yang berikut adalah tahapan keempatnya, yaitu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja, produk, proyek atau portofolio maupun tes. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Dan untuk pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, atau kinerja, produk, proyek, atau portofolio maupun tes. Yang ketiga, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk penjelasan tentang pengolahan asesmennya ini nanti disampaikan pada video berikutnya, yaitu pada video tentang asesmen bagian ke-6. Oke, Bapak dan Ibu, demikian sekaitan dengan contoh perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat memicu Bapak dan Ibu untuk mempelajari dan mengkaji lebih lanjut tentang perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Semoga ini memberikan inspirasi yang baik pada Bapak dan Ibu sekaitan dengan proses asesmen yang memperhatikan paradigma merdeka belajar. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.